Paul Tobias. Apakah kalian merasa tidak asing dengan nama ini? Buat para penggemar Guns N' Roses atau para Gunners, pasti tidak asing dengan yang namanya Paul Tobias, sang gitaris rhythm Guns N' Roses pengganti Gilby Clarke yang berhasil menghancurkan warna musik Guns N' Roses. Semua ini bermula pada Oktober 1994, ketika ketiga anggota Guns N' Roses, yaitu Slash, Duff McKagan, dan Matt Sorum berkumpul di studio setelah libur panjang. Saat itu, Guns N' Roses baru saja menuntaskan 192 tur selama 2,5 tahun untuk mempromosikan album Use Your Illusion 1 dan 2. Sang gitaris Gilby Clarke tidak terlibat lagi dengan Guns N' Roses karena sudah dipecat oleh Axl setelah tur selesai. Pemecatan yang dilakukan oleh Axl Rose tanpa berkonsultasi dengan personil yang lain. Keluarnya Gilby menjadi bahan omongan ketiga personil Guns N' Roses di tengah-tengah latihan itu. Sebelum saya melanjutkan profil dari Paul Tobias, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Untuk profil dari Buckethead, Izzy Stradlin, dan Steven Adler sudah saya bahas sebelumnya di channel saya ini. Oke, kita lanjut lagi. Axl Rose seperti biasa selalu datang terlambat. Dia masuk ke studio bersama seorang pria kurus kucel dengan rambut sebahu. Kumis dan jenggot tipis sedikit menutupi ketampanan wajahnya. Namanya yaitu Paul Tobias. Axl mengatakan, "Guys, kenalin ini Paul Tobias. Dia ini teman gue dari kecil. Gue dan dia ini pernah sama-sama main di Hollywood Rose. Dia jago dalam hal menulis lagu dan main gitar," kata Axl untuk mempromosikan sahabatnya itu. Menurut Axl, temannya itu pernah bantuin untuk nulis lagu yang berjudul Shadow of Your Love dan Back of Beach. Lagu Shadow of Your Love itu sudah sempat direkam tapi batal masuk ke dalam album Appetite for Destruction. Lagu itu hanya menjadi B-side dari single It's So Easy, sementara lagu Back of Beach, lagu itu direkam ulang dan ada di dalam album Use Your Illusion 1. Sejak pertama kenalan dengan Tobias, gue gak pernah suka dengan orang itu. Gue kesal karena Axl membawa orang baru tanpa konsultasi dengan personil lain. Gayanya so asik, dia main gitarnya juga biasa-biasa aja. Dia juga susah untuk diajak diskusi. Gue berasa kayak gue ngomong sama tembok. Orang kayak gini mau gantiin Gilby? Ya gak mungkin lah, kata Slash kepada majalah Kerrang pada Januari 1995. Axl meminta teman-temannya untuk memberi kesempatan kepada Paul Tobias. Meski kesal, Slash, Duff McKagan, dan Matt Sorum mau menuruti permintaan sang vokalis. Kesempatan rekaman datang setelah sutradara Neil Jordan meminta Guns N' Roses mengisi soundtrack film Interview with the Vampire yang diangkat dari novel karya Anne Rich. Slash semangat sekali karena dia sangat menyukai novel tersebut. Namun saat proses rekaman dan ditambah lagi kehadiran Paul Tobias menjadi bencana bagi Guns N' Roses. Slash marah karena permainan solonya direkam ulang oleh Tobias. Slash merasa diremehkan dan akhirnya dia memutuskan untuk hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya itu. Tobias banyak ngomong dan menjelek-jelekan soal Slash. Gue udah ngingatin dia agar jangan asal ngomong. Tiba-tiba Axl datang dan kami perang mulut. Gue langsung menyatakan keluar dari Guns N' Roses. Tobias ngikutin gue sampai ke tempat parkir dan minta gue agar jangan keluar. Gue bilang aja, "Lo tuh kayak Yoko Ono yang bikin The Beatles bubar," kata Matt Sorum menceritakan keputusannya keluar dari Guns N' Roses kepada majalah Q pada tahun 2001. Meski ditinggal Slash dan Matt Sorum, Axl tetap pada putusannya mempertahankan Paul Tobias. Duff McKagan sudah berulang kali mengingatkan bahwa Paul Tobias tidak cocok main di Guns N' Roses. Tapi semua masukan dari Duff McKagan seperti masuk dari kuping kiri dan keluar kuping kanan Axl. Duff McKagan pun akhirnya mengikuti langkah Slash untuk meninggalkan Guns N' Roses. Slash, Matt, dan Duff McKagan boleh ngomong apa aja ke media, tapi dia udah menyelamatkan grup ini. Gue datangin dia untuk ikut nulis lagu bersama Slash. Dia berperan penting tak hanya untuk Guns N' Roses, tapi juga dia berperan penting buat hidup gue, papar Axl pada tahun 2002. Kontribusi Paul Tobias berlanjut di lagu Oh My God, yang menjadi soundtrack film Ends of Days.
Tobias ini juga ikut memperkuat Guns N' Roses saat menggelar tur di Las Vegas pada 1 Januari 2001 dan di Rock in Rio pada tanggal 15 Januari tahun 2001. Ini teman baik gue namanya Paul Tobias. Dia sudah bekerja keras selama 7 tahun terakhir untuk band ini. Gue udah temenan sejak umur 12 tahun dengannya. Kami sering berdebat soal siapa yang lebih keren, antara Led Zeppelin, Queen, Kiss, atau Aerosmith. Saudara-saudara, inilah Paul Tobias. Tanpa dia tidak akan ada Guns N' Roses, kata Axl Rose kepada penonton di Las Vegas. Meski sudah dibela mati-matian oleh Axl, Paul Tobias akhirnya meninggalkan Guns N' Roses. Konser terakhirnya pada bulan Desember tahun 2001. Posisi Paul Tobias digantikan oleh Richard Fortus pada pertengahan tahun 2002. Paul Tobias resmi meninggalkan Guns N' Roses meski namanya masih ada di dalam album Chinese Democracy yang rilis pada tahun 2008. Paul Tobias nampaknya lebih nyaman menulis lagu dan rekaman di studio ketimbang tampil di panggung dan disaksikan ribuan penonton. Tobias tidak banyak bercerita soal karirnya bersama Guns N' Roses. Setelah berpisah dengan Axl, Tobias bergabung dalam band Mangrake. Dan ini adalah profil dari Paul Tobias. Paul Edward Huggy. Lahir pada Agustus 1963 di Indianapolis, Indiana. Dia adalah seorang gitaris Amerika Serikat yang terkenal karena keterlibatannya dengan band hard rock Guns N' Roses. Ia telah berkolaborasi sejak tahun 1994. Kolaborasi pertama Tobias bersama dengan teman masa kecilnya Axl Rose dapat ditelusuri kembali pada tahun 1984 dalam pembentukan Hollywood Rose. Rekaman demo band ini menampilkan 2 lagu yang ditulis oleh Axl Rose dan Tobias, yaitu Shadow of Your Love dan Back of Beach. Pada tahun 1985, Axl Rose pindah untuk membentuk Guns N' Roses. Beberapa lagu di album debut band Appetite for Destruction dan awalnya ditujukan untuk proyek-proyek album sebelumnya. Sementara lagu dari Hollywood Rose yaitu Shadow of Your Love direkam ulang selama sesi-sesi ini, tapi tidak berhasil dibuat ke dalam album. Dan nama Tobias juga dimasukkan ke dalam kredit di dalam album ini. Album studio Guns N' Roses yang ketiga yaitu Use Your Illusion 1 dirilis pada tahun 1991 menampilkan versi Back of Beats yang direkam ulang. Saat itu, Axl Rose menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa lagu itu sudah berusia kira-kira 10 tahun. Pada akhir 1994, Tobias menggantikan Gilby Clarke dan memainkan gitar rhythm dan lead gitar pada lagu Sympathy for the Devil yang di-cover dari band Rolling Stones. Sementara Tobias berkontribusi pada lagu atas permintaan Axl Rose. Inklusinya diketahui telah menyebabkan gesekan antara Axl Rose dan gitaris utamanya yaitu Slash, karena overdub yang dibuat oleh Paul Tobias. Pada tahun 1997, Paul Tobias mulai bekerja untuk Guns N' Roses secara penuh waktu dalam pengaturan studio, jamming, dan merekam ide-ide lagu dengannya, bersama juga dengan keyboardis Dizzy Reed dan mantan gitaris utama Robin Fink. Selama waktu ini, Paul Tobias dan Dizzy Reed menulis lagu yang berjudul Oh My God. Pada tahun 1999, band ini merekam lagu tersebut dan merilisnya di soundtrack film Arnold Schwarzenegger, End of Days. Setelah Paul Tobias keluar dari Guns N' Roses, pada tahun 2002, Paul Tobias membentuk band yang bernama Mangrake yang digawangi bersama David Lang dan Darren Mickler, yang menyatakan minatnya untuk merilis album yang terdiri dari materi yang direkam sebelum masa jabatannya dengan Guns N' Roses. Pada bulan Juli tahun 2006, hampir 4 tahun kemudian, akun MySpace miliknya menampilkan 3 lagu demo dari bandnya. Setelah itu, Paul Tobias bekerja dengan mantan drummer Guns N' Roses yaitu Brian di beberapa track musik produksi untuk album yang berjudul Electric Cinema. Album ini juga menampilkan kolaborasi Guns N' Roses dan Buckethead dan juga keyboardis Guns N' Roses masa depan Melissa Reese. Itu adalah profil singkat dari Paul Tobias. Hingga saat ini, informasi tentang Paul Tobias tidak lagi terlihat dimanapun. Sosoknya seakan tenggelam dalam waktu. Dan bisa dikatakan kalau Paul Tobias ini adalah sosok misterius dalam personil Guns N' Roses dan bukan Izzy Stradlin ataupun Buckethead. Terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini jika kalian tidak suka dengan video ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang.